SM Store, amanah dalam muamalah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي وأخواتي أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya mendapatkan amanat untuk menyampaikan tema yang penting, yaitu al-wala'u wal bara'u. Saya akan mengacu kepada sebuah kitab yang di hadapan saya ini, yaitu Al-Aqidah As-Safiyah lil Firqatin Najiyah, karangan Syekh Sayyid Sa'id Abdul Ghani. Dan tentang Al-Wala' wal Bara', beliau juga sudah menulis tentang Al-Wala' wal Bara' ini dengan panjang lebar. Ada satu kitab yang berjudul, yang ditulis oleh beliau, Haqiqatu al-wala'i wal bara'i fi ma'taqadi ahli sunnati wal jamaah, ditulis oleh beliau Syekh Sayyid Sa'id Abdul Ghani, yang mendapatkan kata pengantar dari Syekh Abdullah Al-Bassam, salah satu ulama di Saudi, Hay'ah Kibarul Ulama, dan termasuk juga pengantar dari Dr. Sa'id bin Musfir Al-Qahtani, salah satu da'i di Saudi, ya, yang mana kitab itu terperinci tentang masalah ini sekitar 700 halaman, ya, 700 lebih, 700 halaman lebih. Nah, di dalam kitab ini, ya, merupakan singkatan atau khulasah, ya, intisari dari yang disampaikan. Kita harus ketahui dulu makna al-wala' wal bara' itu lughatan wa syar'an, ya. Baik. Selain itu juga yaitu buku yang di hadapan saya ini atau lembaran, yaitu karangan tulisan Syekh Al-Allamah bin Baz rahimanallahu wa iyyahu. Kita akan membacakan sekelumit tentang hal itu insyaallah, khususnya berkenaan dengan dalil-dalil. Baik. Pertama-tama harus kita ketahui dulu apa itu al-wala'u wal bara'u. Ini pembahasan tentang akidah, saudara-saudara. Jadi kalau antum merujuknya, carilah pada kitab-kitab akidah, ya, kitab-kitab akidah akan menjelaskan, ya, tentang hal ini. Di antara kitab yang saya sebutkan tadi itu Al-Aqidah As-Safiyah lil Firqatin Najiyah, atau kitab Al-Madkhal li Dirasati Al-Aqidah Al-Islamiyah, ya, yang dikarang oleh Dr. Ibrahim Al-Buraikan, satu jilid. Dan kitab-kitab yang lainnya tentang akidah biasanya akan menjelaskan tentang al-wala'u wal al-bara'u. Baik. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan waktu, ya, karena tema ini tema yang panjang lebar, ya. Seperti saya sebutkan, Syekh ini menyebutkan sampai 700 halaman lebih tentang al-wala'u wal al-bara', sementara kita mempunyai waktu yang sangat terbatas. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan waktu kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, kita harus ketahui dulu makna al-wala' wal bara', ya. Apa itu makna al-wala' wal bara' secara bahasa? Makna al-wala'u atau makna al-wala'i lughatan, wala'
ya secara bahasa itu adalah huwa an-nasir. Al-wali huwa an-nasir. Ya. Kalau dalam bahasa kita, ya, an-nasir itu apa? Penolong. Kalau dalam bahasa kita al-wala itu diterjemahkan dengan loyalitas, saudara-saudara. Loyalitas atau kesetiaan. Itu namanya al-wala. Ya. Al-wala yaitu loyalitas atau kesetiaan. Adapun al-bara ya, itu berlepas diri. Berlepas diri. Al-wala artinya loyalitas atau kesetiaan, sedangkan al-bara adalah berlepas diri. Ya. Kami mohon pada tulabul ilmi untuk menulisnya, ini penting sekali. Baik. Kemudian sekarang apa itu al-wala wal bara secara syar'i? Disebutkan di sini makna al-wala syar'an huwa at-tanasuru wat ta'adudu. Ya. Yang dimaksud dengan al-wala secara syar'i itu adalah at-tanasur, yaitu saling menolong, saling membantu, ya. Wat ta'adudu, yaitu saling menopang, saling membantu, saling menopang, ya. Saling menolong. Ya. Qala al-Hafidz Ibn Katsir rahimanallahu wa iyyahu fi qoulihi ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ay yatanasaruna wa yata'adaduna. Dalam tafsirnya beliau Ibn Katsir mengatakan dalam firman Allah, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lainnya itu yaitu saling menopang, saling membantu, saling menolong. Yatanasarun wa yata'adadun. Saling menopang, saling membantu, saling menolong. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu saling membantu, saling menopang, saling menolong, ya. Baik. Sekarang makna al-bara syar'an. Makna al-bara syar'an huwa al-musaramatu wal mu'adatu. Wal adawatu. Yang pertama al-musaramatu wal adawatu wal mujanabatu wat tabarri wal bughd. Ya. Artinya al-musaramah yaitu jahat, buruk. Ya. Jahat atau buruk. Wal adawatu permusuhan. Wal mujanabatu menjauhi. Ya. Wat tabarri berlepas diri. Wal bughd benci. Ya. Benci. Ya. Berlepas diri dan benci. Itu adalah al-bara secara syar'i, ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan, ya, tentang penjelasan, ya, macam-macam, harus kepada siapakah kita loyal dan harus kepada siapa kita benci, ya. Kita harus ketahui dulu, ya, bahwasanya hal ini memang ada berdasarkan Al-Quran. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimanallahu wa iyyahu, kata beliau, ya, setelah mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ihtada bihudah wa ba'du, kata beliau, faqad dalla al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimina ala annahu yajibu 'ala al-muslimina an yu'adu al-kafirina minal yahudi wan nasara wa sa'idul musyrikina wa an yuhadhdhiru mawaddatahum wa ittikhadhahum awliya. Kata beliau, sudah disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma' kaum muslimin, bahwasanya wajib bagi orang muslim, wajib bagi seorang muslim, ya, yaitu untuk menentang orang-orang kafir, memusuhi orang-orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani dan seluruh orang-orang musyrikin, ya.
Berdasarkan apa? Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Kuat atau tidak? Ya, Quran, Sunnah, dan ijma'. Ya, kalau sudah ijma' itu jangan ditolak sudah. Apalagi Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena ijma' itu juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah, ijma' bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk memusuhi orang-orang kafir. Minal Yahudi wan Nasara, baik itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wasailul musyrikina, dan orang-orang musyrikin, ya. Wa yuhadziru mawaddatahum wa ittikhadahum awliya, dan hendaknya mereka mewanti-wanti, ya, tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh mencintai mereka, ya. Dan tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai teman setia. Tidak boleh sebagai teman setia, menjadikan orang-orang mereka itu, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan seluruh orang-orang musyrikin itu tidak boleh dijadikan teman setia. Teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Ya. Ya. Kama akhbarallahu ta'ala fi kitabih al-mubin alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzil min hakimin hamid, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang jelas, yang terang, ya, yang jelas, yang mana tidak datang dari Al-Quran itu kebatilan, ya, dari mukanya maupun dari belakangnya, yang memang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Annal yahuda wal musyrikina hum asyaddun nasi adawatan lil mu'minin, bahwasannya orang-orang Yahudi itu, bahwasanya orang-orang musyrikin itu, merekalah orang-orang yang sangat membenci dan memusuhi orang-orang muslimin. Bisa dipaham? Jelas? Ya. Orang yang paling membenci, ya, terhadap orang-orang muslimin, siapa itu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, ya. Makanya kita juga disuruh seperti mereka, sebagaimana mereka membenci kita, kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenci mereka. Tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin, ya. Tidak boleh dijadikan sebagai teman setia. Jangankan pemimpin, teman setia saja, teman karib saja tidak boleh, apalagi dijadikan pemimpin. Allah yang memerintahkan semacam itu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, seraya beliau menyebutkan, qala Allah taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian aulia, sebagai teman setia. Ya, sebagai apa? Teman setia. Aulia jamak dari wali, ya. Al-wali yaitu an-nasir, penolong, ya. Jangan dijadikan sebagai teman setia. Teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Ya, lebih tidak boleh lagi. Ya, lebih tidak boleh lagi. Min babi aula. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Yang mana sampai kamu memberikan berita-berita Muhammad tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada mereka karena kasih sayang atau belas kasihan, ya, sehingga kamu memberikan kabar-kabar tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, padahal mereka itu telah kufur, ya, dengan apa yang datang kepada kamu dari kebenaran itu, ya. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dan sungguh telah ada suri teladan yang baik buat kalian pada Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, iz qalu liqaumihim, di mana mereka Nabi Ibrahim dan para kaumnya yang mengikuti Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum,
sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya kami telah berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawat wal baghdha'u abadan. Ya. Dan kami telah ingkari, ya, tentang kekufuran, ya, telah kami ingkari. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah jelas, ya, apa itu al-adawat wal baghdha'u abadan, telah jelas, ya, antara kami dengan kalian permusuhan yang berbuyutan, ya, ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya, ya, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kapan itu permusuhan itu hilang? Sampai kapan, ya, kebencian itu hilang? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini tujuannya. Sampai di sini batasannya. Hatta di sini lil ghayah. Ya. Sampai kapan permusuhan itu tidak hilang? Ya, kebencian itu hilang sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Jadi ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang hal ini, ya. Tapi ini dipotong, ya. Dipotongan, ya. Coba nanti dilihat kembali Mumtahanah ayat 1 sampai ke-4. Wa qala ta'ala, ya, dasar yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani, ya, auliya'a, sebagai teman setia. Ya. Teman setia saja sekali lagi tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin, ya, lebih tidak boleh lagi. Tidak boleh, ya, orang kafir, ya, memimpin orang mukminin tidak boleh. Ayatnya ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, sebagai teman setia, sebagai pelindung kalian, sebagai pemimpin kalian, tidak boleh. Ya. Ba'dhuhum awliya'u ba'din, karena mereka satu dengan yang lain itu saling melindungi, saudara-saudara. Ya, saling melindungi. Wa man yatawallahum minkum, dan barang siapa yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia adalah termasuk mereka. Ya, termasuk dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi tindakan semacam itu, menjadikan pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu perbuatan zalim atau tidak? Zalim, karena Allah Ta'ala mengatakan semacam itu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik. Dan ayat-ayat yang lainnya, kemudian beliau mengatakan wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat tentang hal ini tentang banyak sekali, ya. Wa hiya tadullu dalalatan wa sarihatan ala wujubi bughdil kuffari minal yahudi wan nasara wa sa'idil musyrikin. Yang mana ayat-ayat itu telah menunjukkan dengan yang jelas, nampak jelas, gamblang seperti matahari di siang bolong, ya. Apa? Menyatakan apa? Wujubu bughdil kuffari minal yahudi wan nasara wa sa'idil musyrikin. Wajib membenci orang-orang kafir, ya. Wajib membenci orang-orang kafir dari golongan Yahudi, Nasrani, dan seluruh orang-orang musyrikin. Ya. Selain Islam adalah musyrik. Selain Islam adalah kafir. Paham tuh? Selain Islam adalah kafir. Tidak boleh kita, ya, menjadikan mereka sebagai teman setia, dan wajib membenci mereka. Wujubu bughdil kuffari
minal yahudi wan nasara wasaidil musyrikina wa ala wud. Nah, jadi wajib membenci orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan seluruh orang musyrikin. Wa ala wujubi mu'adatihim hatta yu'minu billahi wahda. Dan wajib untuk memusuhi mereka sampai mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kalau sudah beriman baru saudara. Baru saudara. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Walaupun lain darah, lain keturunan, lain nasabnya, tapi tatkala dia beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Semuanya adalah sama, dari Kalimantan, dari Jawa, Sulawesi, Amerika, Eropa, ya kan, Asia, semuanya sama. Karena apa? Iman tadi itu. Hatta tu'minu billah, ya. Hatta tu'minu billahi wahdah, ya. Semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi. Ikhwati azzakumullah. Kemudian kata beliau, wal wajib ala ahli al-islami an yantabihu bihadhil umur al-azimah. Ya. Maka wajib bagi ahlul Islam untuk memperhatikan ya perkara yang agung ini. Wa an yu'adu wa yubghidu man amarahumullah bi mu'adatihi wa bughdhihi minal yahudi wan nasara wa sa'il musyrikin hatta yu'minu billahi wahda. Ya. Di mana Allah SWT kewajiban bagi seorang muslim ahlul Islam ya untuk memusuhi dan membenci orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibenci dan dimusuhi, baik itu Yahudi maupun Nasrani dan orang-orang musyrikin seluruhnya, hatta yu'minu billahi wahda, sampai mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Mulia atau tidak tujuannya? Mulia sekali ya akhi, agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu selamat dari sengatan api neraka. Ya. Sebenarnya itu ada di balik rasa benci itu ada rasa sayang. Sayang kalau mereka itu diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini namanya benci karena Allah, ya. Al-hubbu fillah wal bughdhu lillah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Jadi ada arti yang tersirat sebenarnya dari belakang kebencian itu ada kasih sayang sebenarnya. Kalau mereka beriman, ya, seperti kita beriman, nah, baru kita bersaudara. Dari manapun Anda datangnya. Ya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi kalau dikatakan tadi itu di awal-awal bahwasannya memang mereka itu benci kepada kita, ya kan? Allah yang menyatakan, Allah yang memberikan informasi kepada kita. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Ya. Allah SWT berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Ya. Kamu pasti akan mendapatkan orang yang sangat memusuhi, manusia yang paling memusuhi, ya, kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu? Al-Yahuda walladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrikin. Ya. Siapa yang menyatakan ini ya akhi? Siapa yang memberikan informasi ini ya akhi? Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, yang memberikan informasi kepada kita. Ya. Bahwasanya manusia yang paling membenci orang-orang muslim, orang yang beriman, itu adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin. Al-Yahuda walladzina asyraku. Yahudi dan orang-orang musyrikin, ya. Siapa orang musyrikin ini? Ya kufar, ya kan? Ya orang-orang kafir, apapun agama mereka.
Selain Islam kafir. Selain Islam kafir. Wal kufru millatun wahidah. Kekafiran itu adalah satu agama, apapun agamanya. Ya, agama apapun, ya, itu adalah kekufuran. Ya, al kufru millatun wahidah. Kekafiran itu adalah satu agamanya, yaitu kafir. Ya, bukan Islam. Ya, Islam cuma satu saja. Inna dina indallahil Islam. Dan itulah yang diterima di sisi Allah SWT. Selain Islam tidak diterima. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah hanya Islam saja. Selain Islam tidak diterima. Firman Allah SWT menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Ya, tergolong orang-orang yang merugi. Ikhwati azakumullah. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Baik, kita kembali lagi dalam kitab ini. Kemudian penulis di sini menyebutkan, ya, ba'du anwa'il muwalati, sebagian macam-macam, ya, yang harus dicintai, yang harus disetiai, harus loyal. Kepada siapa kita loyal ini? Ya, kepada siapa kita loyal? Yang pertama, muwalatul mu'mini li kitabillahi ta'ala. Ya. Pertama yaitu loyalnya seorang mukmin terhadap kitabullah. Loyalnya seorang mukmin kepada kitabullah. Jadi seorang muslim harus, ya, mencintai kitabullah, Al-Quranul Karim, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam, ya, yang ada 30 juz itu, ya, 114 ayat, 114 surat, dan 6.000 sekian, ya, ayat, ya. Baik. Bagaimana cara cintanya dan setianya dan loyalnya? Ya, mempelajari, membacanya, rajin membacanya, rajin menghafalkannya, ya, semampunya, ya, mengamalkannya. Apa ada perintah, dilaksanakan perintah itu. Ada larangan, ya, menjauhkan diri dari larangan tersebut. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala minimal pada dirinya sendiri, ya, mengamalkan Al-Qur'an tersebut, ya, pada keluarga, anak dan istri, ya. Terutama di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, menghayatinya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, muwalatul mu'mini li dinillahi ta'ala, yaitu loyalnya seorang mukmin terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini. Tidak ada agama kecuali agama Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah SWT cuma Islam saja. Selain Islam mardud, tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang bagaimana saya sebutkan tadi itu. Inna dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Jadi seorang muslim harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, menjaga agama Islam ini, menjaga akidah Islam, ya. Mempelajarinya, ya, dan membelanya. Kalau agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, ya, jangan apa? Jangan acuh tak acuh, ya. Jangan acuh tak acuh. Tidak boleh kita
bersikap semacam itu. Harus membelanya, harus ada ghirah atau ghairah Islamiyah. Taib. Jadi loyalnya seorang muslim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud agama Allah adalah apa? Al-Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, semuanya agama di sisi Allah hanya Islam saja. Taib. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Kemudian yang keberapa? Ketiga, yaitu muwalatul mu'mini lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu loyalnya seorang mukmin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala telah memilih nabinya, ya. Inna Allah Ta'ala ikhtara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wastafahu wa aujaba alaina mahabbatahu wa nusratahu wa muwalatihi. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib bagi kita untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib bagi kita untuk mencintainya, loyal pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna muwalatar Rasul sallallahu alaihi wasallam min aujabil wajibat al muslim. Sungguhnya loyalnya kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan, ya, kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim. Loyalnya seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Taib. Apa bentuk-bentuknya? Ya, bentuk loyalitas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama, ya, atau alif, ya, a, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan. Ya. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan itu apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian mencinta pada Allah, maka fattabi'u, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Termasuk cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu cinta kepada apa? Yani kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada mencintai diri kita sendiri, lebih daripada mencintai anak dan istri kita, ya. Lebih mencintai daripada harta benda dan manusia seluruhnya, ya. B, atau dasarnya apa? Dasarnya itu lebih hendaknya kita mencintai Rasulullah SAW lebih mencintai daripada diri kita sendiri, anak dan istri kita. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa mali wa nasi ajma'in. Rawahu Muslimun. Kata Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, ya, min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in, ya, dibandingkan dari keluarganya, anak dan istrinya, harta bendanya dan manusia seluruhnya. Termasuk ayah kita misalkan, termasuk ayah kita, termasuk saudara kita, harus kita utamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wan nasi ajma'in, manusia seluruhnya, ya. Baik, hadis sahih rawahu Muslim. Itu yang A. Yang yang B, taatuhu sallallahu alaihi wasallam, taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda cinta dan loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taatuhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa bihi wa amar, yaitu mencintai dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita taati, kita patuhi, ya, kita patuhi.
wa intiha an kulli ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat ya taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Atii'ullaha war rasula." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. La'allakum turhamun, agar kalian jadi orang-orang yang dirahmati. Ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-132. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul berarti dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Dan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib ya akhi. Taat kepada Rasulullah SAW itu wajib. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sam'an wa ta'atan. Karena sebenarnya taat kepada beliau itu adalah ya untuk membahagiakan kita sebenarnya. Ya. Buah dari ketaatan itu adalah sebagainya untuk kebahagiaan kita sendiri sebenarnya. Kalau kita hayati semacam itu untuk kemaslahatan kita, ya, itu saking sayangnya Rasulullah pada kita itu, saking sayangnya pada umatnya, ya. Baik, ikhwati azakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang C sekarang, ya, tadi B ya. C, nusratu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuknya ini bermacam-macam. Di antaranya adalah untuk mempelajari sunnahnya, ya, mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan sunnah ini kepada seluruh hamba Allah, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh hamba, ya, seluruh manusia, ya. Kemudian di antara bentuk menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat yaitu membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berbuat bid'ah, ya harus kita counter, ya. Karena sebenarnya mereka yang berbuat bid'ah itu adalah apa? Seakan-akan mereka itu menyempurnakan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka mengatakan, walaupun tidak dikatakan dengan ucapan mereka, risalah Rasulullah belum sempurna, saya sempurnakan. Walaupun tidak berucapan semacam itu. Bisa dipaham? Jadi orang yang berbuat bid'ah seakan-akan semacam itu. Ya. Syariat sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi, sudah. Apa yang datang Rasulullah SAW sudah, cukup sudah, itu sudah. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Kalau yang ketiga tadi apa? Yaitu loyalnya seorang mukmin terhadap Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu mualatul mukminin li ikhwanil mukminin. Loyalnya seorang mukmin kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Loyal pada sama saudaranya seiman. Ya, itu harus saling cinta mencintai dari manapun Anda. Ya, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, cinta semuanya satu saudara. Ya, loyal. Ya. Mualatul mu'mini li ikhwanihi al-mu'minina. Ya, loyalnya seorang mukmin kepada saudara-saudaranya seiman. Dari manapun Anda ya, datangnya, ya, suku apapun Anda. Karena iman itulah yang menyatukan kita. Sebagaimana dalam ayat tadi itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Baik.
Nah, bentuk-bentuk loyalnya seorang mukmin terhadap saudara-saudaranya lainnya ini adalah, di antaranya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf ditegakkan dan nahi munkar di antara kita. Ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini sebagai bentuk ya loyal kita. Ya. Ada teman kita yang tidak sholat subuh misalkan, diingatkan. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Artinya dibangunkan, tidur dibangunkan. Ya, jangan dibiarkan. Ya, ini tidak setia ini sama temannya berarti. Tidak setia. Orang tidur waktunya sholat, ya kan? Dibiarkan. Apalagi kalau terjadi pada keluarga kita. Naudzubillah. Ya. Terus seakan sik baru tidur misalnya. Itu bukan seakan, ini bukan kasihan. Justru apa? Justru tidak kasihan, sudah waktunya sholat. Ya. Jangan dibiarkan. Baik. Itu yang A ya, yang ba atau yang B yaitu alinu wa khafdil janah, yaitu lemah lembut kepada sesama saudaranya seiman. Ya, lemah lembut sesama temannya. Dan sebaliknya, ya, itulah wala kepada orang mukmin, ya, wala pada orang mukmin. Wala pada orang mukmin, loyal pada orang mukmin yaitu bersikap lemah lembut. Ya, itu namanya wala. Baroknya bagaimana? Baroknya yaitu berlepas diri kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Artinya, ya, kita bersikap tegas pada mereka, tidak boleh loyo. Tidak boleh loyo, tegas. Siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang al-wala wal bara ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Adillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirina. Adillatin, yakni sikap apa? Sikap lemah lembut terhadap sesama orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirina, tetapi bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ya. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Sesama Islam harus lemah lembut. Wis kurang lebih lah. Ya, sama orang Islam kurang lebih. Orang kafir harus keras. Allah yang memerintahkan aizzatin 'alal kafirina, yaitu bersikap keras terhadap orang-orang kafirin dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Di dalam ayat yang lainnya, surat Al-Fatah ayat yang ke-29, Allah menjelaskan asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, ya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, siapa itu? Para sahabat. Bagaimana para sahabat sikapnya? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu keras terhadap orang kafir. Keras, ya, tegas, ya, terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi sesama mereka, sama orang muslim. Ini yang dicontohkan para sahabat Rasulullah SAW, semacam itu, generasi terbaik, ya. Sesama Islamnya, ya, apa? Kasih sayang, lemah lembut. Tapi tatkala menghadapi orang kafir, asyidda, seperti singa, ya, yang lapar mau menerkam mangsanya. Ya. Ini yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Diabadikan oleh Allah Taala Al-Fatah ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Baik. Kemudian yang C, al-mahabbatu wal mawaddatu, yaitu cinta dan senang, ya, cinta dan senang.
Yaitu cinta dan senang kepada sesama orang Islamnya, sesama Islamnya, sama orang yang beriman. Sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Ya. Kalau kita mencintai diri kita, yaitu tidak mau diganggu, maka jangan mengganggu yang lainnya. Jangan mengganggu yang lainnya. Ya. Kalau kita tidak mau dicaci, jangan mencaci saudara kita. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Baik. Sekarang habis siapa? D ya. D, an-nusratu, yaitu menolong, ya. Menolong. Kata beliau, inna min muqtadayatil muwalati fillahi li ikhwanihil mu'minin an-nusratu. Sesungguhnya tuntutan dari sikap wala, loyalitas, ya, sesama saudara, sama saudara mukmin, yaitu an-nusrah, yaitu menolong, saling menolong. Wa ya nusratu ikhwaninal muslimina fi kulli makanin, yaitu menolong saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh tempat, ya, di manapun tempatnya. Wa fi kulli baladin, di setiap negeri, ya. Wa ala kulli ardin, dan setiap permukaan bumi, di mana saja permukaan bumi mereka adalah seorang saudara kita. Ya, di Eropa, ya kan, di Afrika, di Amerika, ya kan, di Asia, di mana saja mereka itu adalah saudara kita yang harus kita tolong. Wa fi kulli waqtin wa fi kulli asrin, ya. Dan di setiap waktu, di setiap saat, ya. Nah, tentunya ini adalah apa? Wa dzalika hasba qudratil muslim wa sita'ati, sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Menolongnya mungkin berbentuk doa, yaitu bagian dari menolong, berdoa, ya, mendoakan saudara-saudara kita yang ditindas, ya, yang mendapatkan musibah, misalkan kita tidak mampu, ya, datang ke tempat yang jauh, misalkan minimal adalah doa, ya, minimal adalah doa. Kalau kita sesuai dengan kemampuan kita, ada sebagian atau sebagian rezeki, keluarkan rezeki itu untuk saudara-saudara kita, untuk menolong saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Tidak dibatasi di tempat atau waktu, tidak. Semuanya itu adalah saudara kita. Di pucuk dunia pun itu adalah, apabila dia seorang mukmin muslim, itu adalah saudara kita, ya, yang kita mempunyai kewajiban untuk menolong mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Taib. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru. Apabila mereka itu meminta pertolongan kepada kamu dalam masalah agama, menegakkan agama, fa'alaikumun nasru, maka kewajiban bagi Anda untuk menolong. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-72. Jadi bentuk pertolongan itu bisa juga dengan jiwa, dengan harta benda, dengan doa, ya kan? Atau yang lainnya. Taib. Sekarang berikutnya babu anwa'il bara, ya. Bentuk-bentuk, ya, kita ini berlepas diri kepada siapa? Ya. Wa tajibul bara'atu min kulli kuffar wal musyrikin. Kewajiban bagi kita untuk bara', berlepas diri dari seluruh orang-orang kafir dan musyrikin. Ya. Jadi berbebas diri dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Jangan dicintai. Tidak boleh kita
yaitu mencintai mereka itu tidak boleh. Harus harus berlepas diri daripada mereka. Ya, kagum misalkan. Baik untuk olahraga atau apa, kepintaran, jangan, tidak boleh kagum. Tidak boleh kagum. Walaupun mungkin faktanya memang mereka hebat-hebat, tapi tidak boleh kagum kita. Tidak boleh kagum. Kagum berarti apa? Ada unsur cinta itu. Ya. Akhirnya nanti pakai baju ada namanya fulan misalkan. Iya kan? Kan banyak itu. Ya. Tidak perlu disebutkan namanya. Karena tidak layak disebutkan. Taib. Kan itu banyak itu, ya, pemuda-pemuda pakai baju kaos itu ada tulisannya orang-orang kafir itu yang tersohor itu. Ya. Itu bagian apa? Bagian dari loyal itu, tidak boleh semacam itu, tidak boleh. Ya. Mereka itu benci pada kita kok. Ya. Mereka itu benci pada kita. Ya. Dan kita juga harus membenci pada mereka karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan ijma itu sebagaimana di awal tadi sudah disampaikan. Jadi ikhwati azakumullah, jadi berlepas diri dari orang musyrikin. Ya. Taib. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, ayat yang terakhir ini. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mana kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yu'aduna, saling cinta mencintai, saling berkasih sayang, ya, man hadallahu wa rasulahu, yaitu orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan dapatkan semacam itu. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya kan, yang mana kaum ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, tidak bakal ketemu. Antara air dengan minyak tidak bakal ketemu, saudara-saudara. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka. Aw abna'ahum, ataupun mereka itu anak mereka, aw ikhwanahum, atau saudara mereka, aw ashiratahum, atau kerabat mereka. Ya. Ayat ini, saudara-saudara, ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, ya. Qila fi qoulihi ta'ala walau kanu aba'ahum, ya, walaupun mereka itu bapak mereka, nazalat, perhatikan, nazalat fi Abi Ubaidah qatala abahu yaum Badrin. Bahwasanya ayat ini, walau kana aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak mereka, ayat ini turun kepada Abu Ubaidah. Tahu Abu Ubaidah? Amir bin Abdullah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala, amin hadil ummah, orang salah satu orang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Ya, Abu Ubaidah. Ya, ayat ini turun kepada Abu Ubaidah yang mana beliau membunuh ayahnya yang kafir dalam peperangan Badar. Ayahnya sendiri dibunuh, ya, menghadapi bapak dewe. Ya. Kemudian au abna'ahum, ayat ini abna'ahum, ya, kata Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir fi Siddiq, ya, hamma yauma idzin bi qatli ibnihi Abdurrahman. Sedangkan wa abna'ahum, pada anak-anaknya, walaupun mereka itu anak-anak mereka, ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik badal anbiya wa rasul, yang mana beliau sudah mau membunuh anaknya Abdurrahman. Abdurrahman yaitu sebelum memeluk agama Islam, ya. Sebelum memeluk agama Islam, mau dibunuh sama Abu Bakar As-Siddiq, anaknya. Ya. Tidak ada toleran. Ya. Agama ini, agama akidah ini. Abu Bakar mau membunuh anaknya. Ayat ini turun pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau hendak mau membunuh anaknya yang bernama Abdurrahman, ya, dalam peperangan Al-Badr. Au ikhwanahum fi Mus'ab ibnu Umair qatala akhahu Ubaid ibnu Umair wa yauma idzin.
Adapun ayat wa ikhwanahum au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, walaupun mereka saudara-saudara mereka, ayat ini turun pada Mus'ab bin Umair. Turun pada Mus'ab bin Umair yang mana beliau membunuh saudaranya Ubaid bin Umair pada peperangan Badar. Sing dihadapi itu wong liya ya akhi. Ya, saudara sendiri. Apa? Saudara sendiri yang dihadapi. Ya. Kemudian au ashiratahum, ya, adapun ashiratahum atau kerabat mereka fi Umar. Ayat ini turun pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qatala qariban lahu yauma idin aidan. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala membunuh kerabatnya pada peperangan Badar. Ya. Coba, ya. Ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada pertemuan, tidak akan ketemu, ya, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, yang mana itu saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi dan menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun bapak mereka, walaupun anak mereka, walaupun saudara mereka, walaupun kerabat mereka, ya. Dan sudah dijelaskan tadi, ya, siapa itu bapaknya, siapa itu saudara anaknya, siapa itu saudaranya, dan siapa itu kerabatnya, ya. Terjadi di zaman Rasulullah SAW. Artinya saudara-saudara, bahwasannya kita berlepas diri dari orang-orang kafir, ya, terlepas siapapun dia, ya, siapapun dia. Termasuk juga yaitu bara' minal munafiqin, yaitu berlepas diri kepada orang-orang munafikin, ya. Munafikin ini lebih dahsyat, ya kan? Karena dia bertopeng seperti orang Islam, ya. Lebih jahat daripada orang kafir. Kalau kafir sudah jelas-jelas kafir, musuh. Tapi orang munafik, ya kupluan, ya sarungan, ya yang masjid, ya sholat, ya kan? Tapi ini lebih bahaya, ini lebih jahat. Kalau dia memungkinkan untuk menikam, kita menikam dia. Itu orang munafik, jahat, ya. Makanya Allah SWT mengumpulkan orang munafik ini dengan orang-orang kafir dalam neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'an. Ya, Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik dalam neraka jahanam semuanya. Waliyadzubillah. Jadi ikhwati azakumullah, orang-orang munafik ini lebih dahsyat jahatnya, bahayanya dibandingkan orang-orang kafir dan dibandingkan dari orang-orang musyrikin. Dan itu sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Wa minan nasi, di antaranya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu orang-orang kafir, orang-orang munafikin, man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir, bahwasanya ada di antara mereka itu mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka itu telah mendustai atau menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya. Dan mereka itu sebenarnya tidak menipu kecuali menipu dirinya mereka sendiri dan mereka tidak sadar. Ya, itu dijelaskan oleh Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai 9. Ya. Dan demikian pula ayat berikutnya, ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman mengatakan qalu amanna, kami sudah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan tatkala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu teman-teman mereka, ya, dikatakan oleh Allah syayatinihim, setan-setan mereka, yaitu teman-temannya dia yang semisal dengan dia, ya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini bersama kalian, ya, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini sekedar mengolok-olok mereka, ya, mengolok-olok mereka, ya. Ikhwati azakumullah, ini baik, 15 menit lagi adzan maghrib, berarti sudah selesai. Baik, saya pikir permasalahan ini sudah selesai, ya. Ya, kalau antum
menginginkan dan saya harap antum tidak puas dengan bahasan ini, karena bahasan ini bahasan yang luas sekali. Seperti saya katakan, Syekh yang penulis ini ya memiliki penjelasan tentang hakikatul wala wal bara fi mu'taqad ahlussunnah wal jamaah 700 halaman lebih, saudara-saudara. Tebel segini. Bocoy sampai belangkemen. Ya. Ya. Bocoy sampai belangkemen. Dengan waktu yang singkat ini tidak nutut, ya kan? Sekali lagi saya harapkan antum jangan puas dengan tema ini, kaji sendiri dengan kitab-kitab yang saya katakan tadi. Di antara kitab ini, Al-Aqidah Shafiyah lil Fiqhatin Najiyah, karangan beliau Syekh Sayyid Sa'id bin Abdul Ghani, dan kitab beliau juga Haqiqatu Al-Wala'i wal Bara' fi Mu'taqadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Itu yang diberi pengantar oleh Syekh Abdullah Al-Bassam yang memiliki Tawdih Ahkam, itu Syarah Bulughul Maram, dan juga Dr. Sa'id bin Musfir Al-Qahtani. Ya, saya memiliki buku itu. Kalau pinjam boleh di rumah, bacanya di rumah. Tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa. Ya. Boleh meminjam tapi di rumah bacanya. Ya. Tapi demikian saudara-saudara, kami mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.